Setelah kita bedah fundamental penantang baru IPO yaitu IPO TRGU, sekarang kita bakalan lanjut ke resiko-resiko apa aja yang bakalan kalian hadapi kalau misalnya kalian jadi pemegang saham TRGU ini. Ini sangat penting. Penasaran kan? Ayo kita langsung bahas dan tonton terus sampai habis ya. Halo teman-teman, kenalin aku Habibi. Mungkin kalian baru pertama kali di video ini, aku ucapin selamat datang. Sebelum kita lebih jauh ke videonya, seperti biasa, iklan dulu. Sebelum lebih jauh, kalian boleh subscribe dulu video ini. Tapi kalau kalian ragu channel ini bakalan bermanfaat buat kalian, kalian boleh tonton dulu dan nanti di akhir boleh di subscribe. Mengetahui dan memahami resiko adalah hal yang sangat-sangat penting sebenarnya. Kalian jangan hanya sampai tahu baiknya perusahaan, tapi kalian lupa sama resiko-resiko apa yang bakalan kalian hadapi. Bahkan sebenarnya aku juga kagum. Ada satu resiko yang perusahaannya sendiri nge-state atau ngungkapin di prospektusnya. Apa itu? Ayo kita lanjut ke pembahasannya. Hai teman-teman, kali ini kita bakal lanjutkan bahasan kita tentang TRGU yang udah aku bahas tuntas di video sebelumnya. Belum tuntas deng. Maksudnya tuntas tentang fundamental yang dasar-dasar dan urgent dulu dibandingkan yang lain. Nah, ini selanjutnya kita bakalan bedah lebih dalam lagi, terutama tentang resiko-resiko yang bakalan kalian hadapi kalau kalian jadi pemegang saham TRGU. Sebelumnya aku udah jelasin tentang struktur grup daripada TRGU ini. Cerestar Indonesia itu ada di tengah, kemudian di atasnya pemegang saham daripada TRGU itu ada PT Suntera dan Hondro Wijaya. Fokus kita kali ini adalah yang warna orange, itu yang anak usahanya, PT Agristar Grain dan juga PT Harvestar Flour Mills atau HFM. Kita bakalan bedah dua perusahaan itu, tentang bagaimana kinerja mereka, terus juga siapa aja di balik itu. Kita mulai ya. Sebelumnya aku mengingati kalian dulu tentang laporan laba rugi daripada perseroan ini atau TRGU. Kita tahu bahwa penjualannya naik meskipun dibandingkan antara 12 bulan dan 5 bulan, tapi kalau kita analyze memang naik penjualannya dan laba periode berjalan setelah efek penyesuaian kombinasi bisnis juga naik. Itu sekilas saja ya. Jadi mungkin dari segi laporan laba rugi secara sekilas memang bagus karena ada peningkatan walaupun kita nggak bisa ngejudge secepat itu karena cuma ada 2 tahun dan itu pun cuma 5 bulan di tahun 2020. Kita lanjut aja. Fokus kita adalah kita bakal membedah dulu siapa anak dari TRGU ini. Kurang lebih TRGU ini sama kayak Hill yang udah aku bahas di video sebelumnya bahwa ini adalah perusahaan mama yang bagi-bagi dana ke anaknya. Nah, anaknya ini ada dua. Yang pertama adalah PT Harvestar Flour Mills dan yang kedua ada PT Agristar Grain Industry. Untuk PT HFM yang paling atas itu didirikan pada tahun 2009. Di mana tahun penyertaan daripada TRGU ini baru-baru aja di 2021. Statusnya udah jalan, udah operasional dengan kepemilikan saham hampir 100%. Yang kedua ada PT Agristar Grain Industry, biasa disingkat di sini adalah PT AGY. AGY ini didirikan pada tahun 2008, lebih lama setahun daripada HFM. Kemudian tahun penyertaan daripada TRGU ini di 2021. Dan ternyata ini mau aku point out dan kasih tahu ke kalian itu belum beroperasi. Oke, nanti bakal kita bedah lagi. Dengan kepemilikan TRGU di AGY ini hampir 100% juga. Menurutku ya, HFM ini cukup sederhana dari segi direksi dan komisaris. Cuman ada satu komisaris yaitu David M. L. Tobing dan direktur Pak Agus Sutopo. Sederhana ya untuk HFM ini, padahal didirikan di tahun 2009 FYI. Selanjutnya untuk kinerja HFM, bagaimana sih kinerja HFM ini kalau misalnya sendiri gitu ya, nggak digabungkan dengan perusahaan lainnya. Untuk pendapatan di 2020 dan 2021 tuh naik secara tren, terus juga untuk laba tahun berjalan itu minus di 2020, ini harus kita fokuskan, itu negatif atau rugi di 2020 dan 2021 berbalik untung 26M. Jadi cukup menarik ya, di 2020 HFM ini rugi minus 18M dan langsung berbalik untung di 2021 positif 26M. Kita lanjut, siapa anak lainnya? Anak lainnya tadi kalian udah tahu bahwa anak lainnya adalah AGY dan ini aku highlight warna ungu. Sampai dengan prospektus ini dibuat, AGY itu belum memiliki karyawan. Jadi nggak ada karyawan sama sekali. Ini perusahaan ya yang nge-state, bukan aku. Jadi kalian bisa percaya dengan ini. Padahal tadi udah aku sampaikan ke kalian bahwa AGY ini berdiri sejak 2008 loh. Tapi belum memiliki karyawan. Kenapa? Ya nggak tahu, tanya aja ke komisaris dan direkturnya. Aku juga nggak tahu kenapa nggak memiliki karyawan. Untuk kinerja AGY sebagai berikut. Pendapatan di 2020 nggak ada, 2021 nggak ada. Tapi bisa-bisanya ada rugi operasi dan rugi tahun berjalan. Nggak ada pendapatan, nggak ada beban pokok, tapi bisa rugi operasi dan rugi tahun berjalan. Jadi AGY ini beban sih ya, beban aja. Di 2020 rugi 22 juta, di 2021 rugi 315 juta.
Ini bukan satuan miliar, ini 315 juta. Jadi walaupun dia menyumbangkan rugi ratusan juta, tapi ini tetap rugi gitu kan, main juga 315 juta kan. Ruginya sih katanya karena ada biaya admin dan umum yang naik. Apapun itu intinya ini rugi. Nah, kita bahas dari risiko dulu. Dari segi risiko, ada dua risiko utama sebenarnya. Di sini yang pertama adalah fluktuasi harga bahan baku, di mana kalian tahu ini adalah perusahaan tepung terigu yang butuh gandum. Dan yang kedua, ketersediaan bahan baku. Yang pertama, dari segi ketergantungan fluktuasi harga bahan baku, biji gandum itu kan sebagai bahan baku utama dari produk perseroan ini. Tentu fluktuasi harga bahan baku di pasaran bakal mempengaruhi kinerja perseroan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ketersediaannya. Walaupun ada fluktuasi, tapi kalau misalnya ketersediaannya nggak ada, berkurang, ya bisa menghambat kinerja daripada perseroan model kayak gini. Sumber bahan baku gandum dari TRGO ini berasal dari Australia, Amerika, Argentina, Brazil, Black Sea, Kanada, dan seterusnya. Dimana jumlah beli itu mungkin tidak bisa dipastikan secara akurat katanya gitu. Dikarenakan harga pasar yang mengikuti mekanisme. Dan di sini juga perseroan nge-state loh. Apalagi sebagian besar sumber bahan baku di tahun 2021 itu dipasok dari negara-negara di wilayah Black Sea atau Laut Hitam yang saat ini sedang dilanda situasi ekonomi dan politik. Intinya perang Rusia dan Ukraina. Jadi ini jadi pertimbangan kalian lah. Coba dipikir-pikir dulu bagaimana dengan bahan baku daripada TRGO ini. Kita lanjut resiko selanjutnya, yaitu risiko harga komoditas. Perseroan dan perusahaan anak ini terkena dampak risiko harga komoditas akibat beberapa faktor, antara lain cuaca, kebijakan pemerintah, dan seterusnya. Dampak tersebut terutama timbul dari pembelian gandum, di mana margin laba atas penjualan barang jadi dapat terpengaruh jika harga gandum yang menjadi bahan baku utama meningkat atau menurun. Jadi intinya fluktuasi juga. Kalau misalnya harga gandumnya naik, otomatis margin daripada perseroan yang model bisnisnya kayak gini tergerus, NPM-nya tergerus, GPM tergerus karena harga gandum naik. Silahkan dicek aja harga gandum sekarang gimana. Dan terakhir, perseroan itu mengakui loh resiko ini. Resiko apa? Risikonya adalah risiko signifikan yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan. Pada saat prospektus ini diterbitkan, kondisi laporan keuangan perseroan masih membukukan nilai negatif, di mana jika kondisi ini berlangsung lama, akan menyebabkan defisiensi modal yang pada akhirnya dapat mengganggu kegiatan usaha perseroan. Atau simpelnya pada akhirnya pilot, atau simpelnya pada akhirnya bangkrut dan nggak bisa menjalankan kegiatannya lagi. Jadi ini risiko yang paling besar sih di antara risiko-risiko lainnya. Ya sulit aja, aku juga terus terang sama kalian. Sulit juga menganalisa perseroan yang hanya melampirkan kinerja keuangan selama 2 tahun dan itu juga masih 5 bulan di tahun 2020-nya. Coba dipertimbangkan dengan matang. Semua analisa ini dilakukan hati-hati berdasarkan fundamental analysis sheet yang aku punya. Semoga bermanfaat buat kalian dan kalau bermanfaat boleh di-subscribe dan follow IG aku. Gimana teman-teman? Sekarang mungkin kalian butuh kesimpulan. Tapi aku mohon maaf kesimpulan belum bisa aku berikan karena ternyata masih ada satu video lagi yang nanti bakalan aku buat nyampein tentang temuan-temuan yang bakalan aku sampaikan semuanya yang aku dapatkan ke kalian. Ya aku pingin aja ngasih tahu ke kalian tentang pemahaman yang komprehensif tentang TRGO ini sebelum aku ngasih kesimpulan di akhir video nanti selanjutnya. Kita sudahi dulu sampai di titik ini ya. Itu aja mungkin untuk video kali ini dan kalau misalnya video ini kalian rasa bermanfaat boleh dong dukung video ini untuk terus growth dengan cara komen, like, dan yang paling penting adalah subscribe bahkan share ke teman-teman kalian. Semua keputusan investasi kembali ke kalian masing-masing sesuai dengan profil risiko masing-masing. Dan kalau misalnya kalian mau join grup sharing-sharing saham secara gratis di Telegram, cek di deskripsi video ini. Itu aja, semoga kalian cuan, semoga kalian cuan. As always, semangat terus buat kalian.